Baik, kita lanjut. Jadi ada 4 menu di menu aksi yang kita lihat dalam bukti potong yang telah kita buat. Melihat ini untuk melihat tampilan PDF dari bukti potong yang telah kita buat. Menu edit untuk kita merubah kalau misalnya ada yang salah dalam pembuatan bukti potong ini. Menu hapus, jadi selagi belum diposting itu masih bisa dihapus. Dan menu kirim email. Ini kita ingin mengirimkan data-data yang berkaitan dengan bukti potong ini ke pihak lain ya dengan memasukkan emailnya. Ini ya Bapak Ibu, maaf agak kurang jelas ya. Tapi intinya di sini tadi sudah disampaikan di slide awal. Ini contoh bukti potong yang bisa kita tampilkan, kemunculkan ketika kita telah selesai menginput data bukti potong tersebut. Ini di menu lihat. Nah, di sini ada barcode. Barcode ini ya untuk memastikan tadi kepastian hukum tentang bukti potong tersebut. Jadi ketika kita mendapatkan misalnya bukti potong, kita bisa memastikan bukti potong tersebut valid atau tidak dengan men-scan barcode ini. Kemudian nanti dia akan menyambung dengan link yang sudah disiapkan oleh DJP, kemudian memasukkan kode yang ada di bawah barcode ini. Ketika itu berhasil, maka dia akan muncul data-data yang berkaitan dengan bukti potong yang telah dibuat tersebut. Kemudian tadi ada 4 menu tadi ya, menu lihat, kemudian ada menu edit ya, menu edit itu sama dengan awal yang ketika kita akan menginput bukti potong. Kemudian ada menu delete, kita akan hapus. Nah, ini menu email ya. Ini ketika kita akan mengirimkan data-data bukti potong ini ke pihak lain. Bapak Ibu sekalian, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan di awal ya, ketika mungkin banyak bukti potong yang akan kita buat, yang sudah kita buat, tapi kita ingin mendapatkan dalam bentuk Excel-nya, maka data-data tersebut bisa kita unduh di menu impor bukti potong. Nah, ini adalah misalnya data-data bukti potong yang telah kita buat yang ingin kita masukkan dalam Excel misalnya, sehingga kita lebih mudah untuk mendata bukti potong yang telah kita buat tersebut. Jadi fasilitas ini sudah disiapkan di dalam e-bukti unifikasi, ya, sehingga bisa digunakan nanti untuk Bapak Ibu sekalian untuk melihat secara offline, ya, secara penyimpanan di Excel bukti potong yang sudah dibuat tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di menu bukti potong ini kan ada tadi untuk orang pribadi, untuk wajib pajak dalam negeri, dan juga ada untuk wajib pajak luar negeri. Nah, itu yang di pengisian PPh non-resident. Sama seperti menu untuk orang atau wajib pajak dalam negeri, ya kita memulai ketika memang ada transaksi bukti potong dengan pihak luar negeri, kita mengisi identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut tersebut. Kita mengisi tahun pajak, kemudian masa pajak, kemudian kisah kalau memang dia ada TIN-nya, kita isi TIN-nya ya, TIN ini tax identification number untuk wajib pajak luar negeri, kemudian kita isi data-data yang lain dan seterusnya. Ketika kita sudah berhasil memasukkan data dan juga ketika misalnya wajib pajak tersebut ada fasilitas ya, nanti di menu bawahnya ini tidak kelihatan ketika kita akan menginput transaksi. Jika wajib pajak tersebut misalnya punya SKD BP luar negeri, maka dia akan juga langsung otomatis muncul data SKD wajib pajak luar negeri tersebut. Kemudian kita masukkan jumlah penghasilan brutonya, kemudian tarifnya. Jadi tarif yang khusus untuk wajib pajak luar negeri ini ya dia bisa diedit ya sesuai dengan yang seharusnya atau sesuai yang dikenakan untuk pengenaan untuk wajib pajak luar negeri. Kemudian akan langsung muncul PPh yang dipotong atau dipungut. Sama untuk pengisian dasar pemotongannya juga harus diisi nama dokumennya apa, nomor dokumen apa, kemudian tanggal sesuai dengan masa pajak yang sudah kita buat tersebut. Atau memang ya dasar pemotongan kita melakukan pemotongan atau pemungutan terhadap wajib pajak yang kita potong tersebut. Setelah sukses, misalnya kita sudah selesai memasukkan tadi data-data penanda tangan, kemudian kita klik menyatakan bahwa ini memang benar,
kemudian kita simpan, ya kita akan bisa melihat di dalam menu daftar bukti potong yang kita buat, khususnya kalau di sini tadi kita merekam untuk wajib pajak luar negeri. Ini contohnya sudah berhasil dibuat, nomor bukti potong, identitas, kemudian namanya siapa, jumlah penghasilan, kemudian jumlah PPh yang dipotong, statusnya juga masih belum posting. Jadi kita masih menginput dulu data-data yang berkaitan dengan bukti potong. Nah, kemudian tadi juga ada di menu tersebut PPh yang disetor sendiri. Jadi mungkin ada kondisi-kondisi yang dimana ternyata misalnya yang dipotong atau dipungut tersebut sudah membuat SSP sendiri. Maka ini bisa kita masukkan juga ke dalam menu bukti potong unifikasi ini melalui PPh yang disetor sendiri. Jadi nanti ada dua menu, daftar PPh yang disetor sendiri, kemudian juga ada rekam PPh yang disetor sendiri. Ini misalnya kita contohkan salah satu, yaitu perekaman bukti setor PPh yang disetor sendiri. Kita pilih dulu jenis bukti penyetorannya itu SSP atau bukti pemindah bukuan. Kemudian kita masukkan NTPN-nya, kemudian tahun pajak, dia akan mengecek transaksi yang sudah dilakukan pembayaran berkaitan dengan SPP yang disetor sendiri ini. Kalau berhasil muncul tadi nama-namanya, data-datanya, maka kita akan tahap ke selanjutnya ya. Nanti di sini kan ini balik ke yang PPh disetor sendiri tadi, berhasil kita simpan, kemudian kita coba sekarang akan masuk ke langkah berikutnya. Jadi kita sudah membuat tadi misalnya ada 3 transaksi ya. Kalau misalnya cuma satu ya cuma satu saja yang akan kita isi, kemudian bisa kita simpankan dulu atau kita diamkan dulu ya sampai memang sudah selesai semua data-data yang akan kita buat. Kemudian nanti ketika kita akan melakukan pelaporan, Bapak Ibu, baru kita masuk ke dalam menu posting ini. Jadi ketika menu pelaporan, kita akan melaporkan data-data yang sudah kita buat, kita masuk ke dalam menu posting. Ya, menu posting untuk tahap awal, artinya data-data bukti potong yang sudah kita buat tersebut kita posting untuk dijadikan sebagai pelaporan SPT masa PPh unifikasi tersebut. Nah, ketika kita sudah memposting, maka di menu SPT itu akan ada dua menu, perekaman bukti penyetoran, kemudian penyiapan SPT masa PPh unifikasi. Kemudian ada daftar SPT masa PPh unifikasi yang sudah kita posting. Jadi bentuknya statusnya masih draft, tapi sudah kelihatan jenis pajaknya, kemudian kelihatan ya jenis pajaknya jelas. Itu adalah menyiapkan untuk SPT masa PPh unifikasi. Tahun pajak, kemudian masa pajak, pembetulan ke 0 artinya ya ini yang normal. Jadi kalau misalnya ada pembetulan ke 1 ya muncul 1. Dan jumlah PPh ini adalah jumlah total PPh yang kurang disetor. Dan statusnya ini adalah draft. Artinya ya belum sampai kita laporkan, masih ke dalam draft untuk menyiapkan SPT masa unifikasi. Nah, dari sini kita menyiapkan penyiapan SPT masa unifikasi. Jadi kita pastikan bisa saja nanti ada transaksi-transaksi yang seharusnya sudah muncul, tapi ternyata atau memang ada transaksi yang dia bukti potong itu secara gabungan. Jadi di sini ada perekaman lampirannya. Kita masukkan nilai-nilainya. Kemudian juga ada lampiran daftar wajib pajak bukti pemungutan atau pemotongan. Di sini ada banyak sekali pilihan yang Bapak Ibu bisa lihat untuk berkaitan dengan misalnya bukti potong yang Bapak Ibu buat dengan yang sudah berformat standar ataupun yang tidak. Nah, jadi intinya ya Bapak Ibu harus memastikan dulu ketika akan melakukan pelaporan itu kita melihat dulu di menu penyiapan SPT masa, kemudian baru setelah itu kita yakinkan bahwa memang sudah benar apa yang sudah kita buat, baru kita masuk ke menu perekaman bukti penyetoran. Jadi ketika masuk ke menu bukti penyetoran ini ada dua kemungkinan. Jadi misalnya
bukti potong yang sudah kita buat tersebut, ini kan muncul di sini jumlah tagihan per masa pajak. Jadi dia detail. Jadi misalnya tadi kalau misalnya ada 3 transaksi, bukti potong ya akan ada 3. Tapi kalau misalnya hanya satu, dia cukup hanya satu yang muncul di sini. Nah, di sini nanti ada juga menu untuk membuat kode billing. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat kode billing dari bukti potong yang telah Bapak Ibu buat dan posting. Jadi untuk betul-betul memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam membuat kode billing tersebut. Ya, karena kalau misalnya membuat manual kan bisa saja nanti terjadi kesalahan. Kesalahan masa pajak, kesalahan nama wajib pajak, kesalahan jenis pajaknya. Tapi kalau misalnya kita mengambil dari bukti potong ini, dari kode billing yang memang sudah disiapkan untuk dibuat di menu posting ini, ya kemungkinan besar tidak ada kesalahan karena dia akan mengambil langsung dari data yang sudah ada di bukti potong unifikasi. Nah, ketika kita buat misalnya, maka akan muncul kode billingnya. Kode billing yang kita buat tersebut. Selanjutnya kita lakukan pembayaran. Setelah selesai dilakukan pembayaran, kita input lagi. Kita input lagi bukti pembayaran yang sudah kita bayarkan tersebut. Jadi di sini perekaman data bukti store melalui SSP atau PBK bisa dilakukan, kemudian masukkan NPWP-nya, kemudian masukkan NTPN-nya, kemudian mengecek SSP yang sudah kita lakukan pembayaran. Kalau misalnya sudah semua kita lakukan pembayaran, maka akan muncul di sini daftar ringkasan pembayaran. Ringkasan pembayaran ini kalau di sini kan kita melihat bukti PPh yang sudah dipotong, tapi kemudian juga ada bukti yang sudah di-store. Jadi kita harus memastikan bahwasanya bukti PPh yang store ini nilainya sama dengan yang dipotong. Jadi kalau nilainya berbeda, atau lebih kecil atau lebih besar, maka ya dia tidak akan bisa dilaporkan karena ada selisih dalam melakukan pembayaran. Jadi kita input data pembayaran bukti store-nya sesuai dengan data-data yang diminta. Maka ketika kita sudah berhasil, kita pastikan lagi di dalam daftar ringkasan pembayaran itu sudah sesuai dengan jumlah PPh yang dipotong. Jadi jumlah PPh yang dipotong itu sama dengan jumlah PPh yang di-store. Sehingga tidak ada selisih dalam pembuatan bukti potong dan juga pembuatan kode billing dengan kode billing yang sudah dibayar. Nah, ketika kondisi ini sudah berhasil terlihat di sini Bapak Ibu sekalian, ya artinya semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Proses pelaporan tinggal selangkah lagi. Jadi tinggal kita di sini ada menu untuk melengkapi SPT. Melengkapi SPT ini ya sama tadi, siapa yang akan menjadi penanda tangan dari SPT masa unifikasi ini. Kemudian ini menu kirim. Jadi kita lengkapi SPT, kita lihat, bisa kita cek lagi data-datanya, ada lampirannya, kita pastikan kebenarannya, kemudian juga ada induk SPT, kemudian kita kirim SPT. Lanjut. Nah, ini gunanya nanti ketika Bapak Ibu sekalian sertifikat elektronik itu gunanya nanti ketika akan melakukan pelaporan. Jadi sertifikat elektronik itu digunakan ketika pelaporan. Jadi pelaporan tidak dapat dilaporkan ya ketika Bapak Ibu belum menggunakan atau belum mendapatkan sertifikat elektronik. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat elektronik, maka akan diminta untuk mengisi paspres atau membuat paspres. Jadi paspres ini hanya wajib pajak yang tahu untuk pembuatan sertifikat elektronik. Jadi ini awal sekali ketika membuat sertifikat elektronik itu biasanya sudah diminta untuk membuat paspres. Paspres ini jangan sampai lupa, jangan sampai hilang ya. Ketika hilang atau lupa ya mau tidak mau harus membuat lagi. Paspres harus membuat pengajuan permohonan sertifikat elektronik dari awal lagi. Kemudian ketika nanti sudah proses sertifikat elektronik sudah selesai, mendapatkan sertifikat elektroniknya, maka sertifikat elektronik inilah yang kita upload ke dalam aplikasi e-Bupot unifikasi ini untuk dilaporkan. Jadi sertifikat elektronik ini juga mempunyai masa Bapak Ibu kalian kalau salah 2 tahun ya.
Jadi kalau 2 tahun itu sudah tidak bisa dipakai lagi, tapi harus diperbarui lagi atau diajukan kembali. Artinya untuk memastikan tentang keberadaan wajib pajak, keberadaan pengurus, dan seterusnya. Ketika sudah kita masukkan paspres, masukkan sertifikat elektronik, kemudian kita kirim SPT. Nah, ketika sudah berhasil kita kirim SPT, Bapak Ibu sekalian, di menu dashboard itu akan bisa terlihat perubahannya. Ya, kalau tadi misalnya dia draft, tapi kalau kita sudah melakukan pelaporan, ada menu-menu lain yang bisa kita lihat di proses selanjutnya. Jadi di sini kita melihat misalnya tadi pelaporan yang sudah kita laporkan, ada nomor BPE-nya, kemudian masanya, kemudian pembetulan ke berapa, jadi ini normal, artinya masih yang pertama sekali, kemudian tanggal kirim. Nah, di sebelah sini ada beberapa menu yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah lihat BPE. Jadi kita bisa cetak bukti penerimaan elektronik atas pelaporan SPT masa unifikasi kita. Ini contohnya. Ini bisa kita download, kemudian kita cetak sendiri untuk sebagai arsip kita. Ataupun kalau tidak, ya dia tetap akan muncul di menu atau di aplikasi e-bukut unifikasi kita. Kemudian ini ada daftar bukti potong tadi yang sudah kita buat. Kemudian ada, oh ya, sebelumnya. Jadi ini menu untuk pelaporan, bukti potong pelaporan, bukti penerimaan elektronik SPT masa. Nah, di sebelahnya ada daftar bukti potong yang kita buat. Jadi di sini ada rekap lampirannya, lampiran bukti potong yang sudah kita buat tersebut. Artinya ini induk SPT-nya, induk SPT masa unifikasi sebagai pegangan kita, misalnya kalau kita ingin mengarsipkan di arsip tersendiri, ya, tidak tersimpan dalam file. Karena bisa jadi jadi kerusakan di aplikasi atau di komputer kita atau di laptop kita sehingga tidak bisa kita buka. Baik Bapak Ibu, kemudian ada menu print, menu kirim. Nah, di terakhirnya ada menu kirim. Menu kirim ini sama dengan tadi menu email, ya, menu email. Artinya menu untuk mendownload, bukan menu email, menu untuk mendownload seluruh bukti potong yang sudah kita buat. Ketika sudah selesai ini, ya artinya proses pembuatan bukti potong, kemudian pelaporan itu sudah selesai dilakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya sebagai gambaran dari e-bukut unifikasi yang akan Bapak Ibu lakukan berkaitan dengan implementasi bukti potong ini nanti di tahun 2022. Jadi dari sekarang sudah bisa dibayang-bayangkan, ya, atau digambar-gambarkan bukti potong yang e-bukut unifikasi ini seperti apa, sehingga bisa disiapkan lebih awal, ya. Jadi ketika nanti memang sudah betul-betul diwajibkan, Bapak Ibu sudah siap, ya, mungkin sudah dilaksanakan juga tidak masalah. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Agung selaku MC kita dan juga sebagai pengisi materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Momon. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai sesi diskusi. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat untuk kita jawab bersama. Pertanyaan pertama, Pak Momon, dari Pak Joko Sumali. Ya, bagi perusahaan yang sudah menggunakan e-bukut, apakah harus mendaftar ulang? Ya, terima kasih dari Pak Joko Sumali, ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah menggunakan e-bukut sekarang, ya, mungkin e-bukut PPh pasal 23, ya. PPh pasal 23, maka ketika nanti akan menggunakan e-bukut unifikasi ini tidak perlu lagi mendaftar ulang. Cuman memang nanti dipastikan apakah sudah muncul tuh menu-menunya di aplikasi Bapak Ibu sekalian.
Kalau memang sudah muncul dan ingin dimunculkan, nanti kan ini kan prosesnya bertahap nih Bapak Ibu. Jadi sekarang kan masih diwajibkan untuk wajib pajak yang memang sudah piloting, Tapi kalaupun pengen Bapak Ibu mencoba, coba saja nanti dilihat di menu aplikasinya itu nanti di awal tahun, apakah sudah ada atau berubah menu DJP online-nya. Atau misalnya nanti bisa dimunculkan tadi dari menu pelaporan, kemudian atau profil ya, untuk memunculkan e-Bupot unifikasi ini. Kalau itu sudah ada, Bapak Ibu tinggal klik untuk diaktifkan, nah artinya sudah bisa digunakan. Jadi tidak perlu mendaftar ulang lagi, sudah bisa menggunakan secara langsung ketika memang menunya sudah muncul di profil atau di menu pelaporan Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu, Pak Joko. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari CV Mubarak. Apakah PPh 21 juga bisa menggunakan e-Bupot? Ya, CV Mubarak ya. Semoga betul-betul mubarak ya, berkah untuk usahanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk e-Bupot 21 ini sampai sekarang belum diwajibkan untuk menggunakan e-Bupot. Jadi masih seperti yang kemarin menggunakan ISPT pasal 21. Nah, tapi ini sudah diimplementasikan di instansi pemerintah Bapak Ibu ya, sebagai informasi saja. Jadi informasi pemerintah itu sudah wajib menggunakan e-Bupot unifikasi untuk e-Bupot PPh pasal 21. Tapi bagi wajib pajak selain instansi pemerintah, maka e-Bupot dengan PPh e-Bupot unifikasi ini untuk khusus PPh 21 belum wajib menggunakan ya, karena juga memang menunya juga belum ada di aplikasi e-Bupot tersebut. Jadi masih menggunakan aplikasi ISPT pasal 21. Ya. Itu Bang. Jadi untuk pasal 21 masih menggunakan aplikasi ISPT pasal 21. Karena belum tersedia menunya di aplikasi e-Bupot ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari M. Hardiansyah. Apa yang dimaksud e-Bupot unifikasi? Apa yang membedakan dengan e-Bupot sebelumnya? Baik, saya coba menjawab. E-Bupot unifikasi ini, Bapak Ibu, adalah aplikasi yang mencakup seluruh jenis PPh yang dipotong, ya kecuali PPh pasal 21. Kalau e-Bupot sebelumnya kan hanya mengakomodir pembuatan bukti potong untuk pasal 23 dan pasal 26 saja. Kalau di e-Bupot unifikasi ini juga menggabungkan antara pasal 23, 22, 4 ayat 2, pasal 15, pasal 26 juga di sana. Selanjutnya dari Abi Praya. Apakah data dari masing-masing aplikasi PPh bisa dimigrasi ke aplikasi PPh unifikasi? Silakan Pak Umar. Ya, terima kasih dari Abi Praya ya, perusahaan Abi Praya mungkin ini. Apakah data dari masing-masing aplikasi PPh bisa dimigrasi ke aplikasi PPh unifikasi? Kelihatannya belum bisa dimigrasi ya, karena memang berbeda aplikasi. Jadi kalau misalnya aplikasi PPh pasal 21 kemarin itu kan berbasis aplikasi yang diinstal. Nah, sedangkan yang PPh unifikasi ini berbasis web base. Jadi datanya atau tempat penyimpanannya itu berbeda. Dan juga ya berbeda dalam aplikasi itu sendiri. Kalau aplikasi PPh pasal 21 itu ya pakai aplikasi, tapi kalau PPh unifikasi nanti dia berbasis web. Artinya ini ada keuntungannya juga ya. Keuntungannya ketika Bapak Ibu mungkin menggunakan PC atau laptop dan terjadi kerusakan atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk digunakan, itu bisa dibuka di PC atau laptop lain. Nah, berbeda dengan aplikasi yang mungkin selama ini banyak kendala ya, karena misalnya diinput di satu laptop atau PC ternyata ada kerusakan, ya mau tidak mau harus di backup dulu, kemudian dipindahkan ke aplikasi tersebut. Tapi kalau web ini ya artinya dia tersimpan ke database DJP secara online, sehingga Bapak Ibu yang penting mempunyai login itu bisa dibuka sesuai atau dimanapun Bapak Ibu berada
bisa menggunakan web-based PPH unifikasi ini. Jadi aplikasi ini ya yang kaitannya dengan PPH tadi belum bisa diimigrasi ke PPH unifikasi. Artinya betul-betul data yang diinput di PPH unifikasi ini betul-betul data baru ya. Data baru berkaitan dengan bukti potong, ya, khususnya pasal tadi PPH pasal 22, 23 dan seterusnya. Mungkin begitu Bang Agung. Baik. Selanjutnya dari Ibu Rizky Marleni. Apakah Ibu Pot unifikasi login juga dari DJP online pada menu pra-pelaporan? Ya. Saya rasa sudah terjawab ya tadi dengan praktek yang dilakukan. Gimana Pak Rumon? Ya, ini sudah disampaikan jadi dari DJP online ya. Pada menu pelaporan, pra-pelaporan, kalau belum muncul ya lihat di apa namanya? Di profil ya, profil untuk diaktifkan e-Bupot unifikasinya. Profil terus layanan. Ya, profil layanan unifikasi. Ya, kalau memang masih belum muncul, belum ada e-Bupot unifikasi, silakan Bapak Ibu hubungi ke KPP ya, karena nanti akan kita eskalasi ke pusat untuk memunculkan menu tersebut. Karena pengalaman terakhir di instansi pemerintah, beberapa instansi pemerintah pada saat awal-awal penerapan e-Bupot instansi pemerintah itu masih belum tersedia menunya. Nah, jadi belum bisa melaporkan sehingga harus kita eskalasi dulu ke pusat untuk memunculkan menu tersebut. Demikian Ibu Rizky Marleni. Selanjutnya dari Ibu Putri. Izin bertanya Pak, misalnya kita ada 3 kali transaksi dengan wajib pajak yang sama. Berarti cukup satu bukti potong saja ya yang dilaporkan. 3 transaksi itu menjadi satu bukti potong ya. Saya jawab Ibu Putri, satu bukti potong itu kita buat untuk satu wajib pajak, satu kode jenis pajak, dan satu masa pajak. Jadi kalau Ibu 3 kali transaksi dengan wajib pajak yang sama, di masa yang sama, untuk jenis pajak yang sama, itu satu bukti potong. Tapi kalau Ibu bertransaksi dengan wajib pajak yang sama, tapi di masa pajak yang sama, tapi berbeda jenis pajak, maka itu harus membuat bukti potong yang berbeda. Begitu, Ibu Putri. Misalnya ya, satu perusahaan menyuplai kepada kita PPH barang dan jasa, gitu. Ya, jadi kita harus potong pasal 23, kemudian PPN, nah begitu. Ada tambahan Pak Momon? Belum di-mute, unmute. Ya, benar sekali Bang Agung. Jadi tadi untuk satu satu bukti potong bisa untuk satu wajib pajak, satu jenis pajak, dan satu masa pajak. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu mungkin memilih saja. Artinya kalaupun memang itu sudah masuk semuanya atas 3 transaksi tersebut, ya artinya direkap dulu ya, kemudian baru diinput di bukti potong e-Bupot unifikasi ini. Tapi kalaupun mau dibuat satu-satu juga tidak masalah. Seperti itu. Yang penting intinya satu wajib pajak, satu jenis pajak, dan satu masa pajak. Seperti itu. Baik, selanjutnya dari Bapak Hari, tapi direct ini kepada saya. E-Bupot unifikasi apakah harus ada sertifikat elektronik juga? Iya, betul Bapak. Karena untuk menandatanganinya harus menggunakan sertifikat elektronik. Kemudian selanjutnya Ibu Suci bertanya, apakah e-Bupot unifikasi ini juga digunakan untuk pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 pengalihan tanah atau bangunan? Ya, kira ya. 4 ayat 2 kan? Iya, seluruh 4 ayat 2 juga dimasukkan di situ ya. Jadi walaupun untuk pengalihan tanah bangunan juga dilaporkan di sana. Selain dari jasa konstruksi. Kemudian dari dari Sugihartini, sepertinya Ibu Sugihartini ya.
Apa mau bertanya, apakah bukti potong yang telah kita buat dan telah diposting tidak bisa dibuat pembetulan seperti laporan PPN dan 21 jika ada salah? Bisa ya, Bu, untuk yang sudah diposting masih tetap bisa dibuat pembetulannya. Yang belum, yang tidak bisa itu kalau sudah dilapor SPT-nya. Berarti harus dibetulkan SPT-nya gitu. Selagi SPT-nya belum dilapor, maka bukti potongnya bisa dibetulkan walaupun sudah diposting. Selanjutnya dari Sabah Indah. Bagaimana menginput bukti potong pasal 23 untuk transaksi yang sama lebih dari satu lembar digabungkan? Dokumen pendukungnya beda, satu lembar invoice sedangkan satu lembar lagi faktur pajak. Saat pengisian dokumen yang kita pakai untuk input, apakah bisa kedua dokumen tersebut, Pak Momon? Ya, dari Sabak Indah. Jadi pertanyaannya gimana input bukti potong pasal 23 transaksi yang sama lebih dari satu tapi digabungkan. Tapi Dokumen pendukungnya sepertinya, Pak. dokumen pendukungnya beda-beda. Ya. Nah, kalau dokumen pendukungnya beda-beda, nanti di menu input dokumen itu bisa lebih dari satu. Di input bisa lebih dari satu dokumen pendukung. Jadi nanti tinggal dipilih saja dokumen pendukung yang sesuai dengan bukti potong yang dibuat. Jadi dokumen pendukung itu minimal harus satu, tapi bisa lebih dari satu dokumen pendukungnya. Ini dimasukkan saja, nanti tinggal yang sesuai dengan transaksi tersebut itu dokumen pendukung yang mana. Artinya ada kemungkinan ya bukti potong itu menggunakan dokumen yang A misalnya, tapi atas transaksi yang lain yang sama itu menggunakan dokumen B misalnya, seperti itu. Itu tidak masalah dan diakomodir di e-Bupot unifikasi ini. Ya, selanjutnya dari Sabah Indah bertanya lagi, apakah e-Bupot unifikasi ini berlaku untuk badan saja? Bagaimana dengan orang pribadi? Silakan. E-Bupot unifikasi ini bisa berlaku tidak hanya untuk badan, tapi orang pribadi pun ketika memang ada transaksi-transaksi yang memang dia menerbitkan bukti potong, ya dia bisa menggunakan e-Bupot unifikasi ini. Jadi caranya sama, membuat e-fin di DJP online, mempunyai sertes, sertifikat elektronik dan seterusnya. Jadi perlakuannya sama dengan perusahaan atau badan. Ya, kemudian selanjutnya dari Pak Suyanto, apakah setelah e-Bupot unifikasi ini sudah diimplementasikan ke semua wajib pajak, apakah ke depannya semua bukti potong dapat dipropopulate ke dalam SP tahunan badan maupun pribadi? Terima kasih. Wah, pertanyaan bagus Pak Suyanto. Ini harapan kita semua Pak Suyanto. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginput bukti potong yang sudah Bapak Ibu terima selama 1 tahun. Harapan kita seperti itu, tapi untuk saat ini mungkin belum ya, Pak. Mudah-mudahan tahun 2022 bisa keluar menu pre-populate di SPT badan maupun SPT pribadi. Tapi Pak Suyanto untuk saat ini masih belum bisa. Harapan kita ke depan seperti itu. Sudah selesai, Pak Momon? Udah nggak ada lagi pertanyaan ya? Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Kami persilakan untuk 2 penanya atau 3 penanya. Baik, sepertinya sudah sangat jelas penjelasan dari materi kita pada pagi hari ini. Atau mungkin Bentar, Bapak Ibu Bang. masih bingung ya? Ini ada yang bertanya juga secara langsung. Oh iya, Bang Agung bisa nanti coba bantu jawab. baik. Kalau yang pertanyaan pertama secara langsung ini, kapan khususnya wilayah Jambi? Jadi melakukan e-Bupot ini ya, kalau bukan hanya wilayah Jambi, tapi secara nasional
itu akan diberlakukan, tapi tadi sampaikan mulai masa April 2022. Itu berlaku secara nasional untuk seluruh wajib pajak. Kemudian ada satu lagi pertanyaan yang dilakukan secara langsung, ini cukup panjang. Pak, kalau e-Bupot tadi untuk PPh pasal 4 ayat 2 pengalian harta dan bangunan, bagaimana dengan perumahan subsidi? Karena selama ini notaris yang membuat billing dan membayar. Apakah kami harus meminta ke notaris untuk membuat pelaporan atau sistem kerja yang diubah? Kami terbitkan billing lewat e-Bupot unifikasi. Mungkin Bang Agung bisa mencoba menangkap pertanyaan ini. Berarti ini penanyanya adalah developer ya. Selama ini kan diserahkan kepada notaris. Nah, kalau memang digunakan e-Bupot, berarti billingnya dibuat saja dari aplikasi e-Bupot ini, Pak. Gitu. Karena di sini sudah mencakup semuanya, membuat billing, kemudian buat bukti potongnya. Gitu. Tapi nanti akan khusus untuk perumahan subsidi, akan kami pelajari lebih lanjut ya teknisnya bagaimana, apakah masih lewat notaris seperti selama ini ataukah harus sendiri. Kalau billing sebenarnya tidak harus Bapak sendiri yang buat juga bisa. Ya, notarisnya juga ke kantor pajak juga buat juga bisa. Apakah harus menggunakan e-Bupot unifikasi? Nah, itu nanti akan kami pelajari. Mohon infonya Pak Momon untuk wajib pajak yang bertanya. Oh iya. Tentang nanti akan kami hubungi kembali ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang lain yang langsung? Kalau tidak ada, ada satu lagi tuh yang nanya Bung. oh ya silakan. Ya ini apa? Wajib pajak orang pribadi tapi belum punya sertifikat elektronik. Ya, artinya ya harus mengajukan nanti sertifikat elektronik ini ada beberapa lah ya, beberapa syarat-syarat untuk bisa mengajukan sertifikat elektronik. Nanti kita share apa syarat-syaratnya. Nanti bisa menghubungi di nomor info penyuluh itu bisa, kalau Bapak Ibu bergabung di info penyuluh bisa bertanya di situ, atau Bapak Ibu bisa ya menelpon di KPP untuk mendapatkan info syarat-syarat pengajuan sertifikat elektronik ini. Itu. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Marida. Pak, sertifikat digital e-Bupot dan e-faktur beda ya? Sama, Bu. Jadi untuk PKP yang sudah menggunakan e-faktur kan sudah ada sertifikat elektronik, itu tidak perlu mengajukan ulang permintaan sertifikat elektronik. Jadi bisa digunakan sertifikat elektronik untuk e-faktur tersebut. Pak Joko juga bertanya lagi, sehubungan dengan denda 100.000 pelaporan, yang saya tanyakan, jika pasal 23, 26, 22 dilaporkan, jika ada transaksi, jika tidak, apakah kena denda? Iya, Pak Joko, untuk pasal 23, 26, 22 itu memang harus dilaporkan kalau ada transaksi. Kalau tidak ada transaksi, maka tidak perlu dilaporkan, sehingga tidak akan dikenakan denda. Ya. Yang harus dilaporkan setiap bulan itu adalah PPh pasal 21 apabila ada pemotongan atau pemotongan PPh yang dilakukan. Dan SPT masa pasal 21 untuk masa pajak Desember. Itu setiap tahun harus dilaporkan. Baik, Bapak Ibu para wajib pajak sekalian. Baik, kami sebelumnya sudah pakai e-Bupot dan tidak kembali ke manual.
kejadian kemarin sampai 3 hari tidak bisa lapor. Apakah kejadian seperti itu menjadi beban wajib pajak? Terima kasih. Baik Pak Joko, kalau misalnya ada trouble dalam pelaporan, silakan hubungi ke kita. Seharusnya kalau memang ini menjadi isu nasional ya, misalnya server yang error atau apa, maka tentu akan ada pengecualian. Ya, tapi kalau memang misalnya errornya itu karena tidak terjadi di keseluruhan, maka tidak ada pengecualian biasanya, Pak. Dan kami sarankan kepada wajib pajak tentu untuk mengantisipasi, nah terkait dengan semua kita sudah menggunakan web, untuk mengantisipasi traffic jaringan, diusahakan agar pelaporan, pembuatan bukti potong dan pelaporannya dilakukan tidak mendekati akhir-akhir periode pelaporan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas semua antusiasmenya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum ditanyakan, kemudian yang belum kami jawab, silakan hubungi kami di KPP Pratama Jambi Pelayangan. Mungkin bisa di-share Pak Womon nomor penyuluh kita di kolom chat. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai mewakili panitia sosialisasi kita pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme Bapak Ibu sekalian. Semoga usaha Bapak Ibu sekalian selalu berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi keluarga, bagi bangsa dan negara kita semua. Terima kasih. Kita masih menunggu nomor handphone, nomor WA penyuluh yang bisa Bapak Ibu hubungi kalau ada kendala atau pertanyaan mengenai perpajakan untuk wilayah KPP Pratama Jambi Pelayangan. Ibu Marida, Pak, apakah rekaman hari ini akan dikirim ke YouTube? Kami lihat dulu ya, Bu, rekamannya gimana, Bu. Kalau misalnya oke, nanti akan kami upload, Bu. Soalnya tadi kalau nggak salah di tengah jalan ada kepotong ini, Bu. Sudah Bapak Ibu, itu sudah dikirim di chat nomor WA yang bisa Bapak Ibu hubungin kalau mungkin ada pertanyaan. Belum masuk. Itu direct message. Sorry. Pantas sudah muncul ya. Iya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu simpan 0852 6749 6794 1199. Silakan Bapak Ibu hubungi nomor tersebut melalui WA untuk semua permasalahan konsultasi yang tentang perpajakan yang Bapak Ibu alami. Baik Bapak Ibu semua, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Saya mewakili panitia mengakhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu.